Sekarang nggak apa-apa mengirimkan pokok doa ya supaya tidak terlewat nanti di akhir program akan didoakan oleh Pastor Sarlin Mataheru. Monggo Pastor Sarlin, kita akan awali dengan doa. Iya, selamat pagi semua pendengar Radio Sesat yang luar biasa diberkati Tuhan. Kita percaya pagi ini berkat Tuhan mengalir buat kita ya. Rise and shine, ayo bangkit dan bersinar. Dan kita percaya Tuhan juga memakai kita sebagai alatnya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan boleh bangunkan kami pagi hari dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami percaya hari ini berkat anugerah Allah dicurahkan buat kami. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, urapi kami Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, diberkati. Biarlah kami menangkap berkat Tuhan, tanah hati kami, tanah hati yang gembur, siap ditabur benih-benih ilahi yang membuat kami kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya apapun pergumulan kami, jawaban Tuhan hari ini nyata buat kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya membawakan sebuah tema yang kita percaya bahwa Tuhan mau membuat kita lebih lagi ya, lebih lagi untuk peka mendengarkan suara Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah tentunya, dan kita mesti mengerti bahwa saat Tuhan berkata kepada murid-muridnya sangat jelas sekali ya, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga, gitu ya. Dan ini pernyataan roh yang luar biasa. Semua murid yang ikut Tuhan mendengarkan pesan yang sama, ya, bahwa Tuhan akan bangkit hari ketiga. Tetapi Bapak Saudara, di antara murid-murid itu ada yang mulai ragu karena mereka rupanya ya tidak akurat mendengarkan pesan Tuhan. Nah, saya mau katakan sendiri buat saudara semua bahwa berkat Tuhan begitu hebat setiap hari buat kita. Bahkan setiap hari Tuhan mempertanyakan telinga kita sebagai seorang murid yang dipertajamkan telinga roh. Banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa, tapi sangat disayangkan karena telinga roh kita tidak akurat mendengarkan pesan roh. Sehingga akhirnya kita masih ragu, kita masih jadi orang yang sepertinya sebentar percaya, sebentar tidak. Kita seperti orang yang mulai membiarkan iman kita dipermainkan oleh masalah persoalan karena kita nggak mau mengimani kebenaran firman. Janji Allah begitu luar biasa, tetapi telinga roh kita nggak akurat. Nah, ini yang kita akan belajar pagi hari ini, karena saya percaya setiap bangun pagi Tuhan mempertajamkan telinga roh kita seperti seorang murid yang mendengarkan pesan roh. Nah, oleh karena itu, apakah pagi ini kita bangun dan kita mulai menangkap berkat Tuhan, kita mulai mengaminkan berkat Tuhan itu buat kita? Karena memang setiap pagi Tuhan mencurahkan juga berkatnya kepada kita. Kita akan baca firman Tuhan dulu dalam kitab Lukas pasal 24. Kita akan ayat ini ya saudara ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 13. Kita akan mulai start dari sana dan kita akan melihat ayat-ayat ini. Saya mau mari semua yang baru bergabung mungkin ya, mari kita belajar sama-sama Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-13 dan kita akan mulai menangkap beberapa pesan roh yang penting buat kita hari ini ya. Ayat 13 sampai dengan ayat 27. Lukas pasal 24. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berkata bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Puji Tuhan, masih tetap dalam kitab Lukas karena kita akan bicara begitu banyak sekali berkat Tuhan dari firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 37 tadi. Nah, ini sangat jelas cerita yang menarik. 2 dari murid Yesus gitu ya. Saat mereka tahu bahwa Tuhan nanti akan mati pada hari ketiga akan bangkit ya. Tetapi sangat jelas dikatakan bahwa mereka melihat dan merasakan kok kayaknya sepertinya Tuhan gak bangkit hari ketiga. Pertanyaan saya, kenapa mereka kurang akurat mendengar pesan para nabi, mendengar pesan Tuhan sendiri yang mereka ikuti waktu itu sebagai murid Tuhan? Harusnya mereka lebih justru punya iman yang kokoh. Bahkan dikatakan sangat jelas bahwa mereka sudah melupakan itu karena di dalam ayat 16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan sekalipun mereka berjalan dengan Tuhan juga. Jadi bisa bayangkan yang mereka khawatirkan, mereka cerita bahwa Tuhan, masa kamu nggak tahu sih Mesias yang dijanjikan itu malah dia nggak ada. Dan Tuhan sedang bersama dengan mereka. Mereka menyampaikan pesan itu. Saudara, kadang-kadang hidup kekristenan kita seperti itu. Tuhan selalu berjalan dengan kita, ada dengan kita. Dia bahkan mendengar doa kita, ya. Bahkan dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Tapi kita masih bilang, Tuhan di mana? Kenapa engkau nggak dengar doa saya? Dan disitulah awal iman kita akhirnya mulai, ya, merosot dan merosot. Nah, banyak persoalan yang kita nggak minta, Tuhan aku meminta masalah kecil aja, masalah jangan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melewati sesuatu, yang ini yang harus dipegang adalah firman Allah itu ya dan amin. Maka kita punya telinga roh harus akurat mendengarkannya, supaya saat kita ada hal-hal yang mungkin sudah mulai merongrong kita untuk mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas, saudara harus pegang janji Allah dan berkata apa yang Allah katakan itu ya dan amin, dan pasti terjadi. Kadang kan iman kita mulai lemah itu karena ada masalah, saudara. Ya, kadang kita mulai ragu dan kita mulai bingung, confused dengan hati kita saat ada masalah. Tapi sebenarnya di saat itulah, saat kita menghadapi masalah-masalah yang kita nggak minta tadi, kalau kita punya telinga roh yang akurat, saya percaya sampai kapanpun dan keadaan apapun kita akan tetap berdiri kokoh, karena kita berkata iman itu timbul karena mendengarkan firman Allah. Jadi kalau kita mendengarkan firman Allah setiap hari, kita tangkap berkat-berkat Tuhan, kita tangkap pesan-pesan Tuhan, saya percaya masalah apapun kita bisa melewatinya. Kenapa? Karena sangat kuat dan dekat firman Allah itu dengan kita. Nah, di ayat 16 Lukas 24 tadi dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata murid-murid Tuhan sehingga mereka tidak dapat mengenal dia sekalipun mereka berjalan dengan dia. Pertanyaan saya, kenapa sampai mereka tidak bisa mengenal dia? Ada yang menghalangi. Nah, ini saudara, saya mau katakan pertama-tama, kalau kita sudah mulai nggak mendengar firman Allah dengan akurat, nggak pegang sungguh-sungguh janji Allah dengan baik, maka ada kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu membuat orang-orang menjadi takut dan lemas. Berapa kali kita saat kehilangan berkat firman, janji-janji Allah kita nggak pegang, kita mulai lemas, saudara. Kita mulai ragu, bahkan kita mulai khawatir dan kita bahkan tidak lagi mau beribadah, apalagi berdoa, saudara.
Dan ini kita belajar dari murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini bicara tentang orang-orang yang dekat dengan dia, saudara, yang tahu tentang dia, mengenal sangat dekat. Ya, tapi bagaimana mereka bisa sampai tidak bisa mengenal dia? Karena ada penghalang. Penghalangnya adalah kekhawatiran. Setiap kali saudara hadapi masalah, saudara menghadapi banyak hal dan mulai takut, mulai ragu, mulai khawatir. Hati-hati, kita akhirnya nggak nangkap pesan roh yang benar-benar harusnya jadi berkat buat kita. Ya. Lalu kemudian kita lihat dari ayat ke ayat 27, sekarang kita ketawa ayat 28 lagi, ya, apa yang Yesus bicara ini lagi percakapan, saudara. Tuhan bicara dengan mereka, ya, bicara dengan mereka real, tapi mereka belum bisa mendengarkan, ya, suara gembala mereka. Ada apa dengan mereka? Kita baca ayat 28 sekarang di Lukas 24 yang mari bergabung, mari kita belajar firman Tuhan. Lukas 24 ayat 28 sekarang. Haleluya. Sampai dengan 35. Haleluya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka saat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Yes. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya, saudara. Tuhan ada dengan saudara setiap detik, menit, jam. Setiap waktu kita Tuhan ada dengan kita. Tapi lihat baik-baik, waktu engkau mulai tidak menangkap pesan Tuhan, firman Tuhan, ya, maka kekhawatiran mulai menimpa hatimu, ketakutan mulai datang mengerogoti pikiran saudara, dan akhirnya saudara jadi orang yang lemah dan putus asa. Dua murid ini, saudara, mereka meninggalkan, Tuhan sudah bilang jangan tinggalkan Yerusalem, ya, tapi mereka pergi ke Emmaus yang dimana mereka harus mau jauhkan diri dari tempat pertemuan, dan Tuhan bilang jangan menjauhkan diri di situ. Nah, setelah mereka bertemu dengan Tuhan, Tuhan bicara dan Tuhan memberikan perjamuan kepada mereka, baru mereka dicelikkan mata rohnya dan mereka sadar, oh ini Tuhan. Nah, kadang-kadang kita juga menghadapi kebutaan rohani karena kita nggak pegang firman Allah dengan akurat. Kalau saudara pegang firman Allah dengan akurat, saya percaya kebutaan rohani itu nggak akan terjadi. Jadi murid-murid ini mengalami satu menghalangi mata roh mereka karena mereka mengalami kebutaan rohani karena mereka tidak mendengar firman Allah dengan akurat. Kita lihat Hawa, waktu pertama Tuhan berkata kepada Hawa dan Adam, ya, Tuhan berkata kepada suami istri ini, buah di tengah-tengah taman ini jangan engkau makan, karena engkau makan pasti engkau akan mati. Karena ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Tuhan melarang. Baru sebentar aja Tuhan tinggalkan, ya, langsung Hawa punya telinga rohnya mulai tidak akurat mendengarkan apa yang benar. Kenapa? Karena matanya mengingini sesuatu dalam kedagingannya. Setiap kali kita keluar dari jalur Tuhan, saudara, telinga roh kita mulai nggak benar dengarkan firman Tuhan. Nah, masih ingat waktu Yesus dicobai 40 hari saat dia berpuasa? Bayangkan, ya, Tuhan yang maha kuasa aja dicobai oleh iblis. Padahal iblis ngerti dia, Tuhan adalah firman. Firman itu sendiri adalah Tuhan itu. Tetapi dia malah mencobai, ya. Dan kita ini, apalagi kita manusia biasa, setiap hari saat saudara mulai melihat masalah lebih besar daripada Tuhanmu, maka datanglah kekhawatiran. Setiap hari waktu saudara mulai melihat hal-hal dengan mata jasmani,
Ya, apapun itu, ya, masalah engkau mulai dengan mata jasmani, mata kedagingan saudara, ya, semua hal orang-orang yang mungkin engkau lihat dengan mata jasmani, apapun yang engkau lihat dengan mata jasmani, maka engkau tanpa sadar sedang melumpuhkan telinga roh saudara. Jadi ada banyak orang akhirnya kehilangan kesempatan berkat-berkat yang besar karena mereka membiarkan telinga rohnya tidak akurat. Makanya yang datang akhirnya gosip, akhirnya apa? Hal-hal yang memutarbalikkan fakta. Iblis itu kan ada bapak segala pembohong. Setiap kali saudara nggak akurat mendengarkan firman Allah, maka engkau akan dibohongi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka perlu kejar kebenaran itu lebih kencang lagi, saudara. Ya, ada banyak orang hanya terkagum dan mengenal mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal pribadi Tuhan. Waktu engkau mengalami mujizat, engkau senang kepada mujizat, tapi engkau tidak pernah bersyukur kepada pribadi yang membuat engkau mengalami mujizat. Dan saya percaya semua kita pernah mengalami mujizat. Itu bukti bahwa Tuhan hadir. Apakah sampai hari ini engkau tetap punya roh yang stabil, telinga roh yang stabil untuk percaya akan firman-Nya dan tetap menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Atau kita sudah mulai membiarkan mata roh kita melihat hal-hal dengan cara mata jasmani kita, bukan dengan kacamata firman Allah. Makanya kita jadi ragu dan kita mulai membiarkan kekhawatiran menguasai kita. Cerita menarik dari dua murid Tuhan yang adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka bisa mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Oleh karena apa? Mereka membiarkan firman Allah berlalu begitu aja. Nah, Tuhan mau kita mengalami satu ujian-ujian pendewasaan spiritual di mana kita harus menancapkan firman Allah itu lebih kuat lagi supaya kita bisa lebih paham apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan buat kita, saudara. Jadi rohani saudara harusnya naik dan naik dan naik dengan sangat baik sekali. Ya, bukan miring, bukan kanan, bukan keluar dari jalur Tuhan. Coba kita baca dalam kitab Yesaya pasal 30, kita akan lihat ini ayat-ayat yang sangat menarik, ya. Yesaya pasal 30, kita akan baca ayat 20 dan ayat 21. Sekali lagi kitab Yesaya pasal yang ke-30, kita akan baca sebentar, saudara. Ayat yang ke-20 dan 21. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Haleluya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiring. Haleluya. Sangat jelas. Kalau telinga roh kita itu tajam, telinga roh kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau, sekalipun ada dalam ujian-ujian kehidupan. Di dalam Yesaya 30:20 ini, ya, ini satu persoalan sedang terjadi. Ada ujian kehidupan di situ. Dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Roti dan air bicara tentang makan minum. Sekalipun Tuhan memberikan itu serba sedikit buat saudara, tetapi yang lebih besar itu bukan soal makan dan minumnya, karena Allah menjamin itu sangat jelas. Jangan kamu khawatir soal makan dan minum, karena Bapa memelihara engkau. Sangat jelas. Yang lebih besar yang kita harus cari adalah bagaimana kita tetap diajar oleh guru agung kita. Karena dikatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, nah, namun Tuhanmu, pendidikmu, guru agungmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat Dia. Bukankah ini harus kita kejar, saudara? Ya, mata roh kita dipertajamkan, tetap melihat Dia, tetap berjalan ikuti jejak-jejak yang Dia taruh buat kita, tetap berjalan ke situ. Tapi banyak orang masih khawatirkan tentang makan dan minum dan pakai, padahal Allah sudah menjamin itu. Yang perlu kita lakukan dan kita tetap terima adalah pengajaran-pengajaran yang hebat melalui ujian, persoalan. Itu adalah cara Allah mendidik kita supaya iman kita semakin kuat. Jadi pengajar itu bicara tentang apa? Dia mendidik kita untuk kita mulai mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap persoalan kita. Karena apa? Telinga roh kita dipertajamkan. Ayat yang ke-21 dikatakan,
dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Luar biasa. Jadi kalau kita mau diajar, dididik oleh Tuhan, ya, maka telinga roh kita akan dipertajamkan dengan luar biasa, akan tetap berjalan di jalan Tuhan sekalipun ada banyak ujian persoalan, ya. Entah kita akan dibuat ke kiri ke kanan, kita akan mengerti ini jalan yang benar dan kita akan tetap berjalan di jalan itu. Kenapa? Karena kita dengan akurat mendengarkan firman Allah, dengan akurat menangkap pesan Tuhan, dengan akurat memegang janji Allah. Makanya terlihat iman saudara akan semakin kokoh, semakin kuat. Iman saudara akan semakin maju dan maju menghadapi tantangan apapun, akan maju karena engkau mendengarkan pesan roh dengan akurat. Tuhan telah mati dan bangkit, dan pada hari ketiga dia menyatakan, ya, dirinya kepada setiap murid-muridnya, dan dia mulai berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Pada saat aku naik ke surga, Rohku akan tinggal dengan engkau, dan engkau akan penuh dengan roh itu, Roh Kudus yang menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Saudara, Tuhan memberikan kita kelengkapan yang luar biasa, kepenuhan spiritual yang luar biasa, dan saya percaya dengan itu kita akan kuat menghadapi tantangan apapun. Kalau hari-hari ini saudara mulai lemah, imannya mulai loyo, mari kembali tajamkan telinga rohmu, mendengarkan firman Allah dengan akurat, supaya engkau tidak akan dibohongin oleh iblis dengan perkataan-perkataan pembohong yang luar biasa. Engkau tidak akan dibuat perkataan-perkataan hoax, sebuah tipu daya muslihat iblis. Engkau tidak akan mengalaminya, engkau akan tolak semuanya, karena firman Allah itu akurat yang bisa memerdekakan engkau. Kalau engkau melihat kuasa Allah bekerja sampai hari ini, buktinya adalah kita masih bisa bernafas. Dan ini tandanya, mari bersyukur, mari memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita seperti dua murid yang sebenarnya mendengarkan pesan roh, tetapi mereka membiarkan kekhawatiran datang, dan mereka akhirnya menjadi orang yang buta karena ada yang menghalangi mereka, yaitu ketakutan, kekhawatiran. Saya percaya pada hari ini saudara akan dikuatkan dan mengalami Tuhan, karena saya yakin saat saudara membuat hidup melekat dekat dengan Tuhan, saudara akan melihat janji Allah. Saudara, perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu bukannya jalan yang gampang dan bukan juga dekat. Itu kurang lebih 11-12 kilometer. Saking mereka kecewa, mereka tinggalkan Yerusalem. Ada banyak orang, ya, kecewa karena tidak melihat janji Allah tergenapi, karena mungkin tidak mendapat jawaban Tuhan. Anda kecewa, padahal Allah tetap berkata, Allah tetap bersama dengan kita, dan dia berjanji tidak akan pernah tinggalkan kita. Tapi mengapa kita tinggalkan Tuhan? Ya, bela-belain buat sesuatu untuk hanya membela diri saudara bahwa engkau tidak pernah salah, padahal engkau salah. Karena apa? Telinga rohmu tidak akurat. Jadi kesedihan dan kekecewaan murid-murid ini, ya, membuat mereka kehilangan, ya, kepekaan spiritual mereka. Apa yang mereka alami membuat akhirnya, ya, mereka berjalan begitu jauh. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan yang Maha Kuasa masih menghampiri mereka untuk kembali. Dan seperti itulah sifat Allah, tidak pernah tinggalkan kita. Mari hari ini berdoa kepada Tuhan hari ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Maret. Apa yang jadi janji-janji Allah yang nyata buat saudara di bulan ini, mari aminkan terjadi buat saudara. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kejarlah kebenarannya, kejarlah kerajaannya. Saya berdoa pagi hari ini, semua yang dari bagian kerajaan Allah akan tercurah buat saudara. Engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami kelepasan, engkau mengalami sukacita, damai saudara. Apa yang dari kerajaan Allah akan tercurah buat saudara, karena engkau mencari kebenarannya. Maka semua akan melimpah dalam diri saudara. Mari tajamkan telinga rohmu dan bilang sama Tuhan, aku mau bertumbuh dalam iman yang kokoh, karena iman tumbuh oleh karena pendengaran firman Allah. Stay tune di sini. God bless you. Haleluya.
FM Susan di Yogyakarta, sudah kita simak tadi luar biasa firman Tuhan, menyegarkan, menyejukkan, menghangatkan, dan rasanya akan membuat kita kuat pagi hari ini. Boleh Anda bergabung, silahkan. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin ditanyakan ataupun juga pokok doa yang ingin disampaikan ya, nanti didoakan di akhir program di 085629299400. Dan yang pasti kebersamaan kita nanti akan selesai begitu ya, atau tuntas setelah semua yang jadi kekhawatiran Anda dijawab oleh Tuhan ya. Haleluya. Karena kalau berbicara kekhawatiran ini menarik. Ketika telinga roh kita harus akurat ya. Kalau pesan Tuhan kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak, Bu Sarlin ya kan. Tapi kalau pesan dari teman, DM dari teman itu langsung dibalas. Nggak boleh ketinggalan. Iya, makanya kita nggak pernah ada sukacita, ada damai, karena firman Allah itu kalau dengar dengan akurat, ada damai, ada sukacita, sekalipun ada masalah. Ini kan persoalannya. Jadi saya mau bilang begini, kan seperti dua murid ini yang menyusahkan diri sendiri gitu loh. Karena Tuhan jamin kita itu penuh dengan damai, sukacita. Ya, karena dalam Matius pasal yang ke-6:33 sangat jelas. Cari itu berarti ya apa, berusaha mendapatkannya, apa? Kebenarannya, kerajaannya, semua ditambahkan. Bayangkan, semua itu nggak pakai duit, saudara. Itu nggak perlu pakai duit. Apa semuanya itu? Ada sukacita, ada damai, ada ketenangan. Nggak pakai duit. Allah menjamin kalau kamu tinggal dalam kebenaran, ya, kebenaran itu memerdekakan engkau. Dan ini kita perlu cari kebenarannya, kejar kehadirannya, kejar hatinya. Itu yang paling penting, saudara. Karena akhirnya kita bisa dengarkan pesan-pesan roh dengan akurat, firman Allah dengan akurat. Makanya firman Allah itu akan menguatkan saudara, meneguhkan iman saudara. Kan memang kita berkata iman timbul kalau mendengarkan firman Allah. Itu yang luar biasa. Haleluya. Ya, kemudian tadi disinggung tentang kekhawatiran. Sebenarnya kalau anak-anak Tuhan tuh wajar nggak sih atau boleh nggak sih khawatir, Bu Sarlin? Karena ya kalau manusia berbicara keinginan tuh makin lama makin banyak ya. Kadang sudah ada, tetap ada yang baru, pengen lagi dan lagi. Nah, kemudian ada yang sebenarnya hari ini sudah menerima firman Tuhan, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai gitu ya, Tuhan sediakan. Tapi tetap ada kekhawatiran itu. Sebenarnya wajar atau ada hal nggak sih yang kita harus kita lakukan atau yang harus kita sikapi ketika tiba-tiba muncul kekhawatiran itu? Walaupun sebenarnya ya ngeyem hati, tenang Tuhan pelihara, tenang Tuhan pelihara ya. Orang percaya sebenarnya tidak wajar kalau khawatir. Karena memang Alkitab udah jawab, ingat akurat ya, akurat. Alkitab sudah bilang jangan kamu khawatir soal makan, soal minum, soal pakai. Tapi bukan ketiga hal ini yang paling sering dikhawatirkan oleh kita. Gimana makan kita, gimana minum kita, gimana pakai kita, bagaimana hidup kita. Alkitab berkata bukankah hidup lebih penting daripada soal makan? Artinya kita dikasih nafas, kita bisa bernafas aja itu sudah lebih penting daripada soal makan dan minum. Allah menjamin gitu loh. Allah menjamin. Dan ini kemenangan dan kebenaran yang akurat yang kita perlu aminkan. Memang secara manusia, ini saya lagi ya, kalau sebagai orang percaya itu nggak wajar kalau kita khawatir. Tetapi secara manusia memang seringkali kita khawatir. Nah, ini bagaimana caranya kita keluar dari lingkaran kekhawatiran ini? Saya percaya kalau kita mengejar kebenaran, mengejar kerajaannya, kita tidak akan takut dan khawatir. Karena gini, orang khawatir akhirnya mengalami ketakutan. Dan ketakutan itu melemahkan kehidupannya. Bahkan dengan khawatir dan ketakutan kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan kita berkata, apakah engkau bisa menambah sehasta saja dalam jalan khawatirmu? Artinya khawatir nggak bisa menambahkan apa-apa. Tetapi kekhawatiran itu bikin orang takut, orang cemas sampai nggak bisa tidur. Ini ngeri banget ya, saudara. Jadi mari belajar untuk dengar firman Allah dengan akurat. Jangan kamu khawatir soal makan dan minum,
Allah memelihara saudara dengan saya dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang ajaib. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan, cara-cara yang ajaib mau terjadi. Jangan kita hanya mengenal mujizat tapi nggak mengenal pembuat mujizatnya. Ada banyak orang mengejar mujizat tapi tidak mengejar yang memberikan mujizat. Pagi hari ini akurat, dengarkan, cari sumber, segala sumber. Tuhan yang membuat engkau pulih, Tuhan yang menyembuhkan engkau, Tuhan yang memberikan engkau firman. Kadang kita mungkin mendengarkan firman seperti ini kita lagi berapi-api, tapi setelah itu, nah saudara ya kan, nah gitu. Nah mari belajar untuk tetap stabil rohaninya, stabil. Kalau kita mau stabil iman rohani kita, ya dengarkan firman dengan akurat, jalan terus seperti kita lagi memegang satu emas gitu ya, atau barang berharga yang kita bawa dalam hidup kita. Ya, kita akan jaga supaya barang ini tidak akan direbut oleh iblis. Ingat, Hawa dibohongin, diputar balik firman Allahnya. Kenapa? Karena mata jasmani Hawa muncul kepada apa yang diinginkan. Ya, dan Yesus yang tidak berbuat dosa, bayangkan, nggak bikin dosa aja dicobai oleh iblis, apalagi kita. Makanya perlu selalu bangunkan iman dengan dengar firman dengan akurat, supaya kita nggak jadi korban kebohongan. Ya, makanya kalau jadi korban kebohongan kita akan membohongi juga orang lain. Nah ini yang paling ngeri. Makanya perkataan firman harus tinggal dan diam di dalam kita. Kita punya telinga roh harus akurat supaya kita tidak menjadi korban penipuan si iblis. Haleluya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih untuk pendengar Sasana yang sudah merespon dan mengirimkan pokok doa. Baik, nanti satu persatu saya catat satu-satu ya. Ada Ibu Nani di Gang Flamboyan 3 yang merespon. Shalom, selamat pagi. Pagi, shalom. Ibu Ya. Sarlin, selamat melayani Tuhan kembali. Dan terima Haleluya. kasih firman Tuhan pagi hari ini sangat-sangat memberkati. Amin, Ya. amin, amin. Oke, baik, kemudian pertanyaan dari Pak D di Jalan Jalan Godean. Yang pagi hari ini tentu saja bersuka cita ya, firman Tuhan sudah mulai dinikmati kembali secara live. Amin, haleluya. Yang pertama, bagaimana kita dapat akurat membedakan suara Tuhan dengan suara iblis yang seperti suara malaikat terang. Kemudian yang kedua, semua dosa di mata Tuhan baik kecil maupun besar adalah sama-sama membawa maut. Bagaimana menurut Ibu Sarlin, apakah nanti hukumannya sama di mata Tuhan? Kalau begitu maaf loh, ini Tuhan nggak adil dong. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjalin hidup dekat dengan Tuhan supaya kita akurat mendengar suara Tuhan. Iya. Terima kasih. Saya mulai menjawab mulai dari pertanyaan yang ketiga. Bagaimana bangun hubungan? Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan dengan cara ya bangun pagi dengarkan siaran radio seperti ini ya, contoh ya firman Allah itu kan selalu pagi-pagi menyambut kita. Kita aminkan, kita catat firman Allah dan kita pegang satu hari itu aja kita belajar pekan janji Allah itu. Saya percaya itulah kita akan punya kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Jadi mulai dengan hal-hal sederhana, mulai dengarkan firman. Coba belajar lebih, contoh saudara dalam sebuah ruangan tempat kerja. Biasanya kalau kerja itu pagi-pagi kumpul teman-teman, langsung cerita satu masalah yang terjadi. Ya, kemarin tahu nggak di rumah saya banjir. Oh ya, saya juga banjir. Itu tangga saya itu sampai angkat loh kasur-kasurnya dan seterusnya. Kok kita lebih senang cerita bahkan saat orang lagi dalam keadaan susah, kita lebih senang cerita itu jadikan sebuah gosip. Nah ini coba dihindari. Maksudnya gini, hal yang nggak penting menceritakan kesusahan orang, kesusahan siapapun, itu kan nggak penting, nggak usah diceritain deh. Nah gitu ya. Tapi coba cerita kesaksian. Oh kemarin hujan lebat, puji Tuhan. Saya berdoa supaya rumah diberkati, atau saya berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya puji Tuhan. Paling hanya banjir depan, dan puji Tuhan sudah pagi ini berolahraga, membersihkan semua. Ini kan kata-kata yang membangun sebenarnya. Hal kecil, tetapi kita membangun spirit orang untuk percaya bahwa kita diberkati dengan kekuatan. Jadi kita sehat ini pun kita nggak bersyukur. Karena kita sehat kita bisa bersihin rumah, ya kan? Karena kita sehat kita masih bisa beraktivitas. Itu hal kecil, tapi jangan lupa kita bersyukur. Jadi kalau ingin mengenal Tuhan, mulailah dengan mengucap syukur. Hari ini masih bernafas, mari baca firman Allah, dengarkan semua program radio Sasando dengan pesan-pesan roh, catat itu ya, dan mulai bersaksi hal-hal yang Tuhan lakukan buat kita.
Karena waktu kita bersaksi, iman kita bertambah, orang yang mendengar pun diberkati, iblis dikalahkan, Tuhan dipermuliakan. Gitu ya. Jadi dosa semua di mata Tuhan yang kedua itu sama, hukumannya ya tetap sama. Karena nggak ada dosa ditimbang-timbang, itu nggak ada, saudara. Ya, semua dosa sama. Jadi kita mesti, dan itu Tuhan adil. Jangan bilang Tuhan nggak adil, Dia adil dalam segala hal. Makanya kita perlu belajar firman lebih akurat lagi. Dengarkan firman lebih akurat lagi. Karena dari Kejadian sampai Wahyu, Allah itu adalah Allah yang adil, sangat adil. Dan tidak ada di dalam Dia yang istilahnya memilih kasih, tetapi Dia menunjukkan kasih dengan berlimpah-limpah. Bahkan Dia datang untuk kita orang berdosa yang mau bertobat. Mari hari ini lebih kenal Dia, lebih kenal Dia secara pribadi. Ya, kalau saudara mungkin pergumulan sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesehatan belum wujud, berdoa untuk bertahun-tahun untuk hal-hal yang mungkin bisnis saudara atau apapun, tetap percaya Allah punya rencana yang damai sejahtera, yang membuat kita nggak melihat sesuatu yang menjadi mujizat karena iman kita tumpul, karena mata roh kita mulai terganggu dengan yang tadi. Alkitab katakan sekalipun engkau diberikan roti dan air serba sedikit, pengajarmu tidak meninggalkan engkau. Kita hanya melihat yang sedikitnya aja. Mengapa sedikit kok? Saya kok nggak ditambahin? Nah, itu yang membuat saudara kalian khawatir. Padahal Allah tetap mengajar engkau. Di saat engkau mengucap syukur dari hal yang kecil, berarti engkau lagi dilatih imannya bertumbuh. Pengajarmu, guru agungmu sedang melatih engkau untuk percaya. Sekalipun engkau mendapatkan hal sedikit atau mungkin belum terlihat, belum dijawab, Allah tetap ada buat engkau. Sekalipun engkau belum mendengar, belum melihat, engkau harus percaya Allah ada dengan engkau. Makanya Abraham dikatakan, sekalipun gak ada dasar untuk aku percaya, aku tetap percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia firmankan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya lihat kemenangan terjadi di titik dia lagi bersuka cita. Tuhan buat dia di titik paling terendah, di mana dia harus menyerahkan anaknya. Lagi-lagi ujiannya, imannya diuji oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Imannya Abraham tetap tahu bahwa anak ini pun adalah milik Tuhan, bukan miliknya. Dia nggak perlu kecewa sekalipun sebagai ayah ada rasa yang sangat-sangat sedih, tapi dia mau katakan, aku nggak punya hak, hidupku bukan aku lagi. Seperti yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi sekarang, karena hidupku sekarang adalah hidup dalam Kristus yang telah menyelamatkan aku. Jadi hidup kita bukan kita lagi, tapi isi dalam diri kita. Sangat jelas Galatia 2:20 mengatakan demikian. Hidupku bukan aku lagi. Nah, kalau kita sudah dengan Tuhan, kita harus percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Abraham mengerti itu. Makanya waktu Tuhan berkata, serahkan anakmu Ishak, dan dia langsung menyerahkan anaknya. Dan disitulah puncak terendahnya dia. Saat dia merasa gemetar seluruh hidupnya, tapi dia tidak mau ragu kepada Allah yang dia layani. Dia menyerahkan, dan akhirnya Tuhan melihat itu, dan Tuhan melimpahkan dia dengan anugerah. Saya juga percaya di titik-titik engkau merasa ini titik terendah saya, Tuhan akan tetap menunjukkan anugerah yang luar biasa buat saudara. Mari belajar kokoh dalam iman. Makanya firman Allah harus setiap pagi saudara baca. Bangun pagi baca firman, bangun pagi berdoa, bangun pagi tajamkan telinga roh, maka semua akan akurat engkau tangkap, dan engkau akan melihat kebenaran-kebenaran firman itu memerdekakan saudara. Haleluya. Ya, luar biasa. Kalau berbicara tadi bahwa semua dosa ya di mata Tuhan sama, berarti nggak ada bohong putih ya, Bu Charlene. Betul. Contoh yang kita bisa bilang white magic, black magic. Mau white, mau black, sama-sama magic kan? Nah gitu loh. Jadi artinya nggak ada yang namanya dosa putih, dosa ini nggak ada. Ada banyak orang berbohong karena bohong putih, istilahnya nggak apa-apa bohong putih. Nggak ada kayak gitu-gitu. Tuhan kasih kita hikmat dalam segala hal, tapi tidak untuk dosa. Artinya kita tidak kompromi dengan dosa, maksudnya seperti itu. Jadi kalau saudara menghadapi ada banyak yang ingin mengambil keputusan-keputusan, berdoalah, biarkan Tuhan menuntun saudara, karena Dialah sumber hikmat kita. Tapi jangan pernah mengkompromikan dirimu dalam dosa, saudara.
ya. Jadi kita belajar. Makanya dengarkan firman lagi dengan akurat, karena iman timbul dari mendengarkan firman itu dengan akurat. Haleluya. Baik, kemudian satu lagi nih, sebelum nanti kita akan ke kesimpulan dan pokok doa dari Nia di Jogja. Shalom, selamat pagi Bu Sarlin. Pagi, Apakah shalom, ya. dampak domino saat telinga roh kita tumpul? Nah, ini pertanyaan yang baik nih, ya kan? Apa dampak? Ya tentu kita akan mati, saudara. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kita cuma bilang, oh Tuhan aku percaya. Tapi kita tidak pernah ada satu gairah untuk mengatakan percaya itu jadi nyata. Artinya kita tidak ada tindakan-tindakan yang nyata dari bukti bahwa kita percaya. Tindakan dari kita percaya itu adalah apa? Satu, pegang janji Allah. Yang kedua, pertumbuhan iman harus terus naik dan naik. Dan yang ketiga adalah biarlah engkau memegang dan merangkul seluruh kebenaran firman, memerdekakan saudara. Karena kalau tidak, engkau akan mati. Kalau tidak, engkau akan melihat ada banyak hal yang bisa merusak dan merugikan saudara. Jadi janji-janji Allah yang kita lihat dari hari ke hari itu akan memerdekakan kita kalau kita mengalami kemenangan dalam firman Allah. Jadi jangan sampai membiarkan mata rohani saudara, telinga rohani saudara tumpul. Karena kalau tumpul ya udah sama dengan pisau di dapur saudara. Ibu-ibu kalau mau menggunakannya selalu saya rasa diasah, udah mulai tumpul diasah lagi supaya bisa memfungsikannya, memotong sayur dan seterusnya. Nah, yang hidup roh kita seperti itu. Makanya hubungan dengan Tuhan, worship, menyembah Dia akan membangkitkan roh kita. Kalau kita membiarkan rohani kita, iman kita, ya, mulai naik turun istilahnya begitu, ya kita akan jadi orang-orang yang akhirnya kehilangan semua janji Allah itu. Jadi mari hari ini taruh tanganmu di telinga dan berkata, Tuhan tajamkan telinga rohku, aku mau mendengarkan firman-Mu dengan akurat. Orang-orang yang gak tajam dalam telinga roh paling banyak dibohongi oleh iblis, dan makanya dia juga paling suka membohongi orang lain. Nah, kita keluar dong dari area itu gak benar gitu, ya. Dengarkan firman dengan akurat, dan karena kita dengar firman Allah dengan akurat, kita juga tidak akan terima hoax, tidak menerima berita-berita bohong yang tidak baik dan tidak benar. Karena firman Allah itu menuntut kita ada kepekaan spiritual yang hebat dalam roh kita. Jadi hari ini tajamkan terus mata roh saudara, telinga roh saudara untuk mengalami anugerah Allah yang luar biasa buat saudara. Tuhan mengasihi saudara, Dia selalu ada dengan saudara, Dia gak pernah tinggalkan saudara. Kalau Tuhan pernah tarik Daniel keluar dari gua singa, Tuhan pernah tarik Yunus keluar dari ikan yang besar menangkap dia. Tuhan pernah membuat banyak tanda ajaib di Kanaan saat pernikahan gak ada anggur. Tuhan melakukan hal yang sama buat kita semua dalam segala pergumulan kita, baik rumah tangga kita, baik apapun yang kita gumulkan. Tuhan akan tarik kita keluar dan membuat kita melihat kuasanya nyata buat kita. Haleluya. Yes, luar biasa ya. Menenangkan, menguatkan, yang pasti membuat roh kita menyala-nyala. Yes. Semoga tidak hanya ketika Bu Sarlin berbicara ya, ini akan terus menyala terus dalam hati kita. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Amin. Baik, kita akan ke kesimpulan sebelum pokok doa yang cukup banyak sudah kita rangkum dan akan didoakan oleh Ibu Sarlin. Haleluya. Telinga roh yang akurat dengan firman Allah akan membuat engkau penuh dengan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera. Hal-hal yang dari kerajaan surga itu engkau akan nikmati, dan itu janji Allah buat kita. Maka mari tajamkan telinga roh saudara, kejar kebenaran, kejar kerajaan Allah, kejar apa yang diisi hati Tuhan, kejar perkenanannya, kejar semua yang daripada Tuhan yang Dia mau engkau dapatkan. Dan saya yakin hari ini engkau melihat janji Allah tergenapi, engkau melihat mujizat Tuhan. Kalau engkau tidak ragu saudara, ya, percaya sungguh-sungguh dan tidak ragu, engkau mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Anda telah mendengarkan program Blessings in the Morning. Arise and Shine, bangkit dan percayalah, bersama Pastor Shalin Mataheru MTH. Dengarkan kembali di hari Sabtu mendatang setiap jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati.